لك يا رسول الله ولجميع من اتبع دينك يا حبيب الله حقيقة من لدن آدم لا يوم القيامة رضي الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض رزقا ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فهزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم صلى الله عليه. Fahuzta, maka menghimpun engkau wahai Kanjeng Rasul kulla fakharin, terhadap seluruh kebanggaan, ghaira mushtarakin, yang tidak tersaingi oleh sekutu manapun, wajuzta, dan melampaui engkau wahai Kanjeng Rasul kulla maqamin, terhadap seluruh kedudukan rohani, ghaira muzdahami, dengan tanpa berdesak-desakan. Bait ini merupakan kabar baik untuk setiap kaum spiritualis, untuk setiap salik. Yang dimaksud dengan kulla fakharin ghaira mushtarakin, ya, seluruh kebanggaan dari berbagai macam karunia dan keutamaan, pertama menunjuk kepada posisi Kanjeng Rasul sebagai perantara. Allah yang pertama kali menjadikan beliau sebagai perantara, yaitu Allah menciptakan seluruh makhluk selain beliau. Allah menciptakan seluruh alam raya itu lewat perantara beliau, sehingga beliau datang ke hadapan makhluk atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kita meniru Allah Ta'ala di dalam menjadikan beliau sebagai perantara. Karena itu beliau datang ke hadapan Allah atas nama belas kasih kepada makhluk-makhluk itu. Jadi beliau itu memiliki dua fungsi sekaligus. Perantara yang digunakan oleh Allah bagi penciptaan makhluk, perantara yang digunakan oleh manusia untuk bernegosiasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau itu karena itu disebut sebagai Babullah, pintu Allah, pintu yang berfungsi dua sekaligus, pintu untuk keluar dan pintu untuk masuk. Karena itu
Tidak ada jalan lain untuk mendekat kepada Allah Ta'ala kecuali melalui pintu beliau. Pertanyaannya adalah, apakah umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Isa itu juga merupakan bagian dari pintu beliau? Iya, bagian. Fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha. Jadi ibaratnya Nabi itu merupakan matahari keutamaan, sementara nabi-nabi yang lain itu merupakan bintang gemintangnya. Jadi orang-orang yang selamat dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Isa itu sesungguhnya mereka juga menggunakan bagian dari pintu keselamatan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena itu tidak ada kekuatan rohani manapun dari seluruh kalangan umat manusia kecuali itu merupakan percikan dari kekuatan rohani Kanjeng Rasul. Tidak ada kebaikan dan kemuliaan apapun di dunia kecuali kebaikan dan kemuliaan itu merupakan bagian dari kebaikan dan kemuliaan Kanjeng Rasul. Jadi sekarang sudah jelas bahwa seluruh kemuliaan dan kebaikan itu berporos kepada beliau. Kalau ini sampai kita rasakan, kita betul-betul akan mengalami ketergetaran menyaksikan beliau itu ya, melampaui seluruh dunia dan akhirat. Kemuliaan beliau itu memercik diantaranya menjelma dunia dan akhirat. Jadi kalau sampai kita merasakan hal seperti ini, itu luar biasa. Makanya begini ya, orang yang pernah menyaksikan Rasulullah ya, tidak akan pernah menemukan padanan keindahan dibandingkan beliau. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah menemukan padanan ketertarikan sebagaimana ketertarikan kita kepada beliau. Tidak akan pernah ada itu. Seluruh keindahan menjadi pucat pasi di hadapan keindahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu diungkapkan, wa ahsanu minka lam taraqattu ainun, dan yang lebih baik dari engkau wahai Rasul tidak pernah ada mata siapapun yang memandangnya. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, dan yang lebih indah dari engkau wahai Rasul tidak pernah dilahirkan oleh perempuan manapun di dunia. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan dalam keadaan terbebas dari berbagai macam kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau diciptakan persis seperti yang kau kehendaki. Gitu loh. Jadi sekali kita menyicipi ketersambungan rohani dengan Kanjeng Rasul, maka kebanggaan kita itu melampaui kebanggaan terhadap apapun. Jadi dalam konteks seperti ini beliau sebagai perantara ya, sebagai perantara. Jadi yang dimaksud di dalam bait tadi yaitu seluruh kebanggaan dari berbagai macam karunia dan keutamaan, diantaranya adalah beliau sebagai perantara. Beliau itu sebagai perantara. Jadi kalau kita merasakan yang tadi itu, maka posisi beliau sebagai perantara itu sangat kuat kita rasakan. Kita menjadi istimewa di hadapan Allah karena diperantarai oleh Rasulullah. Seluruh nabi dan rasul itu memiliki kemuliaan karena diperantarai oleh Rasulullah. Seluruh wali dan sufi memiliki kemuliaan karena diperantarai oleh Rasulullah. Nah, di saat seperti itu ya, kita akan merasakan Kanjeng Rasul itu adalah segala-galanya. Jadi dunia pengalaman, dunia rasa itu hanya sepercik saja yang bisa diungkapkan dengan keterangan, dengan kalimat dan kata-kata. Sekali kita merasakan, taulah kemudian kita bahwa yang disampaikan itu hanyalah merupakan bagian kecil dari samudra pengalaman tak terhingga tentang kemuliaan Kanjeng Rasul itu.
Hebat ya, hebat sekali. Ini perlu digali tidak terutama secara literer, tapi digali lewat pengalaman-pengalaman. Lewat pengalaman-pengalaman sehingga kita merasakan bahwa beliau adalah perpanjangan tangan Allah Ta'ala yang paling konkret, yang paling nampak, yang paling bisa dinikmati. Jadi orang tidak usah Kanjeng Rasul, Syekh Husain bin Mansur Al-Halat saja itu bilang, kalau kau lihat aku, pasti kau melihat Allah. Kalau kau lihat aku dan tak menemukan Allah, coba kucek sekali lagi matamu. Jadi, itu baru seorang wali loh ya, baru seorang wali. Karena itu kemudian dihadiskan, man ra'ani faqad ra'al haq. Orang yang menyaksikan aku, sabda Kanjeng Rasul, itu berarti menyaksikan Allah yang maha benar. Karena al-haq itu merupakan salah satu nama dari Allah Ta'ala di dalam Asmaul Husna. Jadi yang pertama itu ya, beliau itu terutama keistimewaannya di hadapan kita adalah sebagai perantara. Dan sebagai perantara beliau itu adalah aqrabul wasail, paling dekatnya perantara dengan Allah Ta'ala. Yaitu berarti apa? Berarti beliau juga paling istimewanya perantara. Karena itu ya, berbagai macam hajat baik kita dunia akhirat atau keperluan kita, rasa butuh kita, itu bisa kita selesaikan lewat sholawat. Lewat sholawat. Nah, lewat sholawat itu kita kemudian pasrahkan kepada Rasul untuk bernegosiasi dengan Allah Ta'ala tentang perkara hajat-hajat kita. Bisa lewat sholawat. Apa saja keperluannya bisa lewat sholawat. Itulah sebabnya kenapa sholawat itu jumlahnya ratusan bahkan sampai ribuan, macam-macamnya sholawat itu. Dari yang paling pendek seperti sholawat malaikat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, sampai yang paling panjang berlembar-lembar seperti sholawatnya Syekh Muhyiddin Ibni Arabi. Jadi yang pertama sebagai perantara. Terus yang kedua, beliau itu merupakan kedudukan tertinggi. Nah, ini sesungguhnya ya, secara langsung maupun tidak, ini merupakan pertanda kalau beliau itu merupakan kedudukan tertinggi, maka umatnya adalah kedudukan tertinggi pula dibandingkan umat-umat dari para nabi yang lain. Ini loh. Jadi Allah Ta'ala itu mengirim Kanjeng Rasul kepada diri kita tidak saja dalam rangka memuliakan beliau, tapi juga dalam rangka memuliakan diri kita. Ya, dari sini kemudian kita bisa menghayati bahwa al-ulama warasatul anbiya, ya. Ulama billah, ulama dalam pandangan Allah Ta'ala itu merupakan pewaris para nabi. Itu bisa kita pahami secara rasional. Kenapa? Oh, nabinya tertinggi kok, maka umatnya tertinggi, seharusnya ya, seharusnya tertinggi. Jadi umat tertinggi itu tidak diberikan secara gratis kepada diri kita, harus kita ikhtiarkan, harus kita upayakan, harus bersungguh-sungguh menempuh suluk, menempuh jalan rohani, harus bersungguh-sungguh. Kalau dengan kesungguhan itu Allah memberikan derajat kepada diri kita, maka derajat kita adalah derajat tertinggi dibandingkan derajat umat-umat dari para nabi yang lain. Jadi kedudukannya tertinggi ya. Saya terkesan sekali dengan sabda Kanjeng Rasul, antum hadzi fil ummam, kalian adalah jatahku di antara umat-umat nabi yang lain. Jadi kalian ini jatah. Jadi kita itu bersyukur loh dapat jatah Kanjeng Rasul. Coba kalau dapat jatah Nabi Musa, dapat jatah nabi-nabi yang lain, ketika mengerjakan dosa-dosa langsung digebukin dengan siksa Allah Ta'ala. Itu bermasalah. Untung kita mendapatkan jatah Kanjeng Rasul. Antum hadzi fil ummam, kalian adalah jatahku di antara umat-umat para nabi yang lain.
wa ana hadzukum fin nabiyyin. Aku adalah jatah kalian di antara para nabi yang lain. Ini merupakan pengakuan ya. Pengakuan beliau terhadap kita sebagai umatnya. Berarti apa? Itu merupakan peluang bagi kita untuk mendapatkan derajat tertinggi, sebagaimana nabi kita adalah nabi yang derajatnya tertinggi. Jadi karena itu penting kita untuk menggugah diri sendiri. Kita gugah, kita bangunkan. Mungkin jiwa kita tidur alias lalai, mungkin jiwa kita ingkar alias menjauh. Bangunkan agar bangkit rohani diri kita, dan setelah bangkit kita merasakan pesta pora rohani itu betul-betul rasanya luar biasa. Jadi misalnya kita bisa menyaksikan ya, di mana sesungguhnya posisi mereka, menyaksikan para wali yang mabuk Allah itu ya, semisal Wan Sehan atau Habib Abu Bakar, yang betul-betul tenggelam di dalam kemabukan itu. Di manakah sesungguhnya kedudukan mereka? Membayangkan saja saya nggak bisa itu. Untuk konek saja itu angilnya bukan main kok. Loh. Jadi nggak ada apa-apanya itu, nggak ada apa-apanya belas. Jadi untuk konek saja yang menunjukkan bahwa misalnya kita berada di bawahnya sedikit, itu jauh kok, jauh. Gila. Jadi di mana sesungguhnya mereka? Gak paham kita. Secara lahiriah kita paham, berada di sana, berada di sana. Tapi secara rohani kita nggak paham. Mereka sudah mengalami pesta pora yang menjadikan mereka mabuk kepayang kepada Allah Ta'ala. Kita masih jauh dari adanya kedudukan yang seperti itu. Tapi sebagaimana umat Kanjeng Rasul yang akhlaknya adalah akhlak Rasul, mereka itu para wali yang mabuk kepayang kepada Allah Ta'ala itu juga memiliki perhatian untuk bisa apa? Memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang datang kepada mereka itu. Memberikan kabar gembira. Jangan dikira ketika mereka memberikan kabar gembira kita kemudian mengira satu letting, datang lagi nggak digubris sama sekali itu. Gak digubris sama sekali. Jadi kalau pertama kali datang seperti dihormati itu, jangan menyangka itu satu letting. Datang lagi nggak pernah kenal, seolah-olah nggak pernah melihat kita ini siapa, nggak pernah tahu. Itulah sebabnya dulu ketika banyak para kiai haji ya, mereka itu kan datang ke Sayyid Muhammad rata-rata itu. Banyak yang sudah kiai-kiai terkenal gitu, enggak direken sama sekali sama Sayyid Muhammad itu. Enggak direken sama sekali. Itu berarti apa? Berarti seluruh kebanggaan apapun itu bisa menjadi amblas di hadapan orang-orang murni ilahi. Bisa amblas. Bisa amblas. Jadi berarti apa? Berarti di hadapan kita itu ya masih menunggu sangat tinggi sekali kedudukan rohani yang perlu kita lewati, yang perlu kita datangi. Kedudukan itu bukan rampung ya. Mungkin kalau secara keilmuan kita bisa mengatakan tidak rampung tapi hampir rampung begitu. Saya pernah ketemu ya orang yang mabuk kepada Allah Ta'ala terus bilang ke saya, kamu tahu apa tentang agama katanya. Habis saya, padahal dalam batin saya, aku sudah diundang ceramah ribuan kali. Habis sama sekali itu sudah langsung. Kamu tahu apa tentang agama? Kalau yang dimaksud agama itu adalah pengalaman rohani di hadapan Allah Ta'ala, ya saya nggak tahu apa-apa memang. Nggak. Tapi kalau cuma baca kitab hikam, menjelaskan kitab burda, ya bisa. Tapi ketika dia hadapan orang seperti itu, kamu tahu apa tentang agama? Runtuh keseluruhan diri saya. Bangunan intelektualitas saya hancur di situ. Sudah, makanya di hadapan orang seperti itu sama seperti di hadapan Al-Quran. Fastami'u lahu wa ansitu. Dah, diam saja, nggak usah banyak cincong, nggak usah menurut Husain Nasr dan so, nggak usah. Diam saja, lebih selamat. Habis ya. Diam saya, dunduk.
Padahal waktu saya dibilangi seperti itu, kemana-mana saya bawa kitab kuning loh di tas saya itu. Saya bawa kitab loh. Termasuk kitab-kitab yang jarang dikaji di pondok-pondok saya bawa itu. Ternyata hancur lebur berantakan di hadapan orang yang mabuk kepada Allah Ta'ala itu. Hancur berantakan. Oke, sebagai kedudukan tertinggi. Terus berikutnya, Kanjeng Rasul itu sebagai apa? Sebagai telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu bisa kita artikan secara harfiah ya, yaitu apa? Sebuah danau yang sangat agung dan suci di akhirat, yang ketika orang meminum seteguk dari danau itu, dari telaga itu, selamanya tidak akan pernah merasakan dahaga. Tapi ini juga bisa dipahami secara filosofis, secara simbolik, yaitu ketika kita sudah mencecap nikmatnya rohani Kanjeng Rasul, maka kita tidak akan pernah membutuhkan apapun di luar itu. Sama ya dengan orang yang sudah menikmati Allah Ta'ala. Apakah masih ada kenikmatan yang perlu diburu? Tidak ada. Tidak ada. Ma wara Allah marma, kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab tafsirnya. Tidak ada tujuan apapun setelah Allah. Bahkan kata-kata setelah itu terlarang untuk dipakai dan disandarkan kepada Allah. Masa ada setelah Allah? Nggak ada. Oh, Allah itu paling akhirnya akhir kok. Sebagaimana juga Allah paling awalnya awal. Jadi tidak bisa dikatakan di luar Allah. Nggak mungkin bisa dikatakan. Apa ada yang lebih luar? Oh, yang lebih luas itu tidak ada kok. Gitu loh. Jadi berarti apa? Ada lapis-lapis derajat keilahian yang telah digapai oleh Kanjeng Rasul itu. Karena itu orang yang kita kenal sebagai paling kredibel di dalam kalangan kaum sufi, Syekh Abu Yazid Al-Bistami, itu gugur di hadapan kemegahan rohani Kanjeng Rasul. Saya pernah membaca pengakuan Syekh Abu Yazid ya, di dalam salah satu kitabnya. Beliau mengatakan begini, aku menyelam di samudra ketauhidan, dan dari jarak yang jauh aku menyaksikan cahaya rohani Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarak yang membentang antara aku dengan beliau adalah 1000 tabir. 1000 tabir. Yang ketika aku berusaha untuk merobek 1 tabir saja, aku tidak memiliki kemampuan untuk itu. Jadi ya, padahal kita tahu di dalam dunia tasawuf, Syekh Abu Yazid ini sudah paling jago loh. Paling jago. Pengalaman-pengalaman rohani beliau itu melahirkan kalimat-kalimat yang kontroversial. Di antara kalimat itu adalah ilahi milki a'zamu min milki. Ilahi ta'atukali a'zamu min ta'ati laka. Jadi ya, yang pertama, Tuhanku, apa yang kumiliki lebih agung ketimbang apa yang engkau miliki. Bagaimana mungkin tidak? Aku memiliki engkau, dan engkau adalah segala-galanya. Sementara engkau hanya memiliki aku, dan aku ini bukanlah apa-apa, bukan siapa-siapa. Tuhanku, patuhmu kepadaku jauh lebih agung ketimbang patuhku kepadamu. Hebat tuh. Bagaimana kok bisa patuhnya Allah Ta'ala lebih agung? Loh iya, wong kalau tidak karena Allah Ta'ala mendekat kepada kita, tidak ada satupun di antara kita bisa mendekat kepada Allah. Kalau tidak karena Allah yang lebih dulu cinta kepada kita, mana mungkin kita manusia bisa mencintai hadiratnya? Cinta kita hanyalah meniru salah satu sifatnya saja, yaitu sifat cinta. Makanya ya, Allah yang lebih dulu sholat kepada kita, baru kita sholat kepada Allah. Itu dalam konteks tafsirnya Ibnu Arabi, huwallazi yusolli alaikum. Yang di dalam kebanyakan tafsir disebutkan huwallazi yusolli, dialah Allah Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kalian. Tapi bagi Ibnu Arabi, kata-kata yusolli itu dimaknai telanjang. Dialah Allah yang pertama kali sholat kepada kalian, baru kalian
merangkak, tertatih-tatih belajar sholat menghadapkan diri kepada hadiratnya. Kalau tidak seperti itu, nggak bisa. Mana mungkin, kata Maulana Rumi, ada orang khusyuk bertawaf mengitari Ka'bah itu kalau tidak ditemani oleh Allah ketika bertawaf? Mana mungkin ada? Mana mungkin ada orang khusyuk nikmat ketika bersolat kalau di saat solat tidak ditemani Allah Ta'ala? Mana mungkin? Nggak mungkin ada. Gitu loh. Jadi betapa Allah Ta'ala itu terlibat di dalam setiap kebaikan-kebaikan kita. Jadi secara hakiki Allah yang terlibat, tapi kemudian menggunakan Kanjeng Rasul sehingga setiap kebaikan itu disebut sebagai jasanya Kanjeng Rasul. Jadi tugas kita di sini bukan untuk kagum terhadap adanya kemampuan kita, tapi kagum terhadap tingginya derajat Kanjeng Rasul itu. Terus kagum, terus kagum. Ternyata segala sesuatu memiliki hubungan kausalitas spiritual dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu akan tampak bagi kita betapa pentingnya ma'rifatul Rasul itu sama sebanding dengan pentingnya ma'rifatullah. Hebat loh ya Bu. Ini nggak ada limitnya, nggak ada batasnya Kanjeng Rasul itu. Kita tidak mungkin akan sampai kepada batas tepi kenikmatan mencecap rohani Kanjeng Rasul. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi karena itu kita gali terus sumur keilahian bernama Kanjeng Rasul, kita gali dengan kekuatan rohani kita, kita gali dengan ketulusan, kita gali dengan kesungguhan. Moga-moga berbarengan dengan uluran tangan Allah Ta'ala berupa kemurahan karunia rohaninya. Amin. Ya mujibas sailin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.